Kisah berawal ketika Bob Lee Swagger, yang selanjutnya kita panggil Bang Swagger, bersama seorang sahabat sekaligus partnernya Lance Corporal Donnie Van, atau kita sebut Donnie, ditugaskan untuk sebuah misi di Ethiopia. Mereka ditugasi mengamankan pergerakan unit pasukan dari serangan pemberontak. Swagger sempat menembak beberapa gerilyawan dari jarak jauh menggunakan senapan Remington USMC M40A3 sebelum akhirnya mereka berdua dihujani tembakan AK-47 dan mortir dari para pemberontak. Belum cukup demikian, sebuah helikopter turut menembaki mereka dan menyebabkan Donnie tewas tertembus peluru dari senapan mesin helikopter. Swagger membalas tembakan dengan menggunakan Barrett MA2A1M kaliber 50 dan sukses menghantam helikopter hingga meledak. Melihat sahabat sekaligus partnernya tewas, membuat Swagger sangat sedih. Lantas ia pun mengajukan pensiun dini dari marinir. Dia lalu hidup menyendiri di sebuah rumah kayu di pegunungan di Wine River Range bersama seekor anjing kesayangannya yang bernama Sam. Selamat pagi, siang, dan malam adik-adik ABG alias aliansi Bantalers and Coolingers dimanapun kalian nongkrong di Seantero Multiverse ini. Seperti biasa, saya Jen, kakak kalian, bersua kembali kita. Kali ini saya akan berkisah tentang sebuah film action yang sangat memacu adrenalin berjudul Shooter tahun 2007. Film ini dibintangi oleh kakak sepupu saya yang pasti sudah kalian kenal, ini orangnya. Film ini mengisahkan tentang Sersan Bob Lee Swagger, seorang mantan penembak bunduk atau sniper dalam Kesatuan Marinir Amerika Serikat yang telah pensiun dari pekerjaannya dan memilih untuk hidup damai berbaur dengan alam di pondoknya yang indah. Namun suatu ketika ia kembali terseret dalam sebuah konspirasi di mana ia dituduh sebagai dalang rencana pembunuhan Presiden Amerika Serikat dan menewaskan Uskup Agung Ethiopia saat itu. Ia pun menjadi buronan nomor wahid di seluruh Amerika. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja tanpa panjang kali lonjong, siapkan guling dan bantal kalian, rentangkan badan senyaman mungkin, dekatkan cemilan, jangan lupa minum yang banyak, tarik selimut bagi yang pakai AC, tekan tombol on kipas angin bagi yang gak pakai AC, dan tanpa basa-basi lagi, selamat ngorok. Sampai suatu saat seorang veteran militer yang saat itu masih menjabat di Mabes bernama Kolonel Isaac Johnson, selanjutnya kita panggil Pak Johnson, mendatanginya dan memberitahu bahwa pihaknya telah menyadap transmisi yang berisi rencana pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat. Untuk menggagalkan rencana tersebut, Swagger diminta untuk mengadakan survei di 3 kota tempat Presiden akan berkunjung dan berpidato, yaitu Baltimore, Philadelphia, dan Washington DC. Ia diminta menganalisis tentang kemungkinan penembakan dari jarak 2000 yard atau sekitar 1,8 km. Swagger awalnya menolak permintaan tersebut karena ia tidak ingin terlibat lagi dalam kedinasan. Namun akhirnya ia luluh setelah dibujuk dan dikobarkan jiwa patriotiknya oleh Pak Johnson. Swagger merasa bahwa rencana penembakan tersebut nyaris mustahil karena probabilitas suksesnya terlalu kecil. Namun saat dia mencoba menembak sebuah kaleng BIPS-2 dari jarak lebih dari 1 mil menggunakan senapan Shaytek M200 Intervention dan ternyata sukses, barulah dia merasa harus melakukan tindakan yang diminta oleh Pak Johnson. Swagger lalu mengadakan serangkaian pengamatan mulai dari Baltimore hingga Washington DC dan dia berkesimpulan bahwa Philadelphia lah kota yang paling ideal. Saat kunjungan presiden tiba, yang juga dihadiri Uskup Agung Ethiopia Desmond Mutumbo, Swagger, Pak Johnson, dan beberapa orang lain termasuk seorang polisi lokal bernama Stanley Timon atau Pak Timun, mereka mengamati posisi presiden dari sebuah gedung. Saat Swagger memperkirakan timing penembakan, tiba-tiba Pak Timun menembak Bang Swagger dengan pistol Glock 17. Di saat bersamaan terjadi penembakan ke arah podium kepresidenan menggunakan senapan sangar Barrett MA2A1 dikombinasi dengan Precision Remote Telepression Rapid Aiming Platform atau TRAP. Namun yang kena dan meninggal bukanlah sang presiden, melainkan Uskup Agung. Swagger yang terluka akibat tembakan pun kabur setelah merebut pistol dan mobil milik Special Agent FBI Nick Memphis, yang selanjutnya kita panggil Bang Nick, ini orangnya. Di gedung tempat pengintaian, anak buah Pak Johnson ternyata mengatur agar Swagger lah yang dituduh sebagai pelaku penembakan dengan meletakkan senapan Shaytek beserta selongsongnya di dalam gedung tersebut. Selain itu, Pak Timun akan bersaksi pada media bahwa ia memergoki penembakan yang dilakukan oleh Swagger. Ketika dalam pengejaran oleh pihak keamanan, Swagger menceburkan mobil ke sungai Wyoming untuk mengelabui petugas, kemudian kabur menggunakan sebuah mobil curian ke arah Kentucky.
Nick yang dituding sebagai penyebab lolosnya Swagger harus menghadapi sidang komite profesional FBI karena dianggap lalai saat bertugas. Dengan tanda tanya besar yang ada di benaknya, Nick membuka arsip kasus penembakan tersebut, mendatangi TKP, dan mengakses data tentang Swagger. Nick akhirnya berkesimpulan bahwa penembakan tidak mungkin dilakukan Swagger, melainkan seseorang dengan menggunakan perangkat elektronik. Sementara itu, Swagger yang terluka menuju rumah janda Donnie Van, Sarah. Swagger minta pertolongan Sarah yang merupakan seorang perawat di sebuah rumah sakit untuk mengoperasi lukanya yang terinfeksi. Setelah menjalani perawatan, Swagger meminta Sarah menyampaikan foto-foto kendaraan yang digunakan Pak Johnson ke rumahnya dulu pada Nick. Nick lalu mengakses informasi berkaitan dengan hal tersebut dibantu oleh seorang agen spesial FBI, Lourdes Galindo. Namun Pak Johnson dan krucunya mencium aksi Nick tersebut. Mereka lalu menculiknya dan bermaksud menghabisi Nick dengan cara seolah-olah Nick bunuh diri. Aksi para anak buah Pak Johnson digagalkan Swagger yang menembak mereka menggunakan senapan tua milik Donnie, Kui Model 600 kaliber 22 LR pemberian Sarah. Swagger dan Nick lalu bekerja sama. Mereka berusaha mencari informasi tentang proyektil yang menewaskan Uskup Agung Mutombo yang tidak dapat diidentifikasi. Info berharga didapat dari Mr. Reid, seorang gunsmith kawakan dari Tennessee. Dari Mr. Reid, Swagger mengidentifikasi bahwa penembak Uskup Agung Mutombo adalah Mikhailo Sheshbiak, a.k.a. Michael Sandor, seorang mantan penembak runduk tentara Kroasia. Ternyata yang bersangkutan tinggal di Virginia. Swagger dan Nick pun menyusun strategi untuk menyergap Sandor. Saat menyergap Sandor di kediamannya, Swagger mendapat informasi penting bahwa dalang dari semua ini adalah Pak Johnson dan Senator Montana Charles Maichum, yang selanjutnya kita panggil Pak Senator. Uskup Agung Mutombo perlu dilenyapkan karena dia hendak mengatakan pada media tentang pembunuhan massal di Ethiopia demi pembangunan jalur minyak. Sandor mengingatkan Swagger bahwa dulu bersama Donnie, Swaggerlah yang melindungi pergerakan pasukan yang melakukan pembunuhan massal tersebut. Sementara itu, rumah Sandor telah dikepung pasukan bersenjata. Sandor bunuh diri dengan pistol Walther V99, sementara Swagger dan Nick harus menghadapi pasukan bersenjata yang didukung helikopter bersenjata Light Machine Gun RPD. Mereka berdua menggunakan senapan penembak runduk Remington Model 700 PSS kaliber 300 Win Mag yang telah dikamuflase dan sejumlah bom rakitan. Seluruh pasukan bersenjata berhasil mereka bereskan. Swagger lalu dihubungi Pak Johnson yang mereka sepakat menukar rekaman kesaksian Sandor dengan Sarah yang telah diculik oleh Jack Payne alias Bang Jago, salah satu anak buah Pak Johnson. Swagger mensyaratkan kehadiran Pak Senator di tempat pertukaran, sementara Nick menghubungi FBI via seorang pemilik motel agar melakukan pengepungan di lokasi pertukaran. Singkat cerita, Pak Johnson pun datang ke tempat yang telah disepakati. Tak lama Pak Senator juga tiba dengan helinya. Sesaat setelah kedatangan Pak Senator, muncullah seorang lelaki yang berjalan dengan menenteng senjata. Mereka menyangka itu adalah Swagger, serta-merta ia ditembak di bagian dada oleh salah seorang penembak runduknya Pak Johnson. Namun tak disangka itu hanya sekedar umpan. Rupanya yang tertembak itu adalah Nick yang memakai lempengan baju anti peluru. Swagger yang tahu posisi para penembak runduk itu dengan cepat menghabisi mereka. Kini hanya tersisa si Bang Jago yang masih menodongkan senapan ke Sarah. Dengan dingin Swagger membidik tangan Bang Jago dan bang! Seketika proyektil panas membelah pistol dan tangan Bang Jago. Mampus. Tak berhenti di situ, peluru lain Swagger pun menyusul dan merontokkan lengan Bang Jago dengan sadis. Sementara Pak Johnson dan Pak Senator tercengang bingung. Setelah dirasa beres dan aman, dari kejauhan Swagger terlihat keluar dari persembunyiannya dan mendekati mereka. Di tempat lain, agen FBI juga menerima surat dari Nick yang menginformasikan posisinya. Mereka pun bergegas naik ke heli dan berangkat ke lokasi tersebut. Sementara itu Swagger menggeledah Pak Johnson dan Pak Senator serta sopir helinya, sembari Swagger berdebat dengan Pak Senator terkait kejahatan yang telah diperbuatnya. Tak butuh lama pasukan FBI pun datang. Tanpa pikir panjang, tiba-tiba Swagger membakar bukti rekaman tersebut untuk melindungi nyawa mereka. Swagger dan Nick pun menyerahkan diri. Beberapa waktu berselang di kantor Departemen Kehakiman Amerika di Washington, atas permintaan Swagger, ia diberikan kesempatan untuk membela diri. Swagger pun berhasil meyakinkan Jaksa Agung kalau dirinya tak bersalah. Lantas ia pun menjelaskan bahwa sebelum meninggalkan rumah, ia selalu menukar pin senapannya agar senapan itu tidak bisa dipakai oleh sembarangan orang, sehingga mustahil ia membawa senapan yang tidak bisa digunakan. Dengan penjelasan tersebut,
Tuduhan bahwa ia pelaku penembakan uskup pun terbantahkan. Namun Pak Johnson pun dengan santuy mengatakan bahwa tak ada bukti kuat yang bisa menyeret dirinya ke dalam kasus tersebut. Lantas dengan cepat Nick memperlihatkan foto-foto bukti kejahatan di Afrika. Namun sekali lagi, bukti tersebut tak bisa membuat Pak Johnson ditahan. Itu bukan wewenang Jaksa Agung Amerika karena kejadian tersebut di luar negeri atau di luar yurisdiksinya. Akhirnya Pak Johnson pun meninggalkan ruangan sembari mencomot Swagger dan bilang, "Aku menang, kamu kalah lagi." Lalu Jaksa Agung pun mendekati Swagger sembari menasihatinya bahwa keadilan tak selalu menang. Lantas ia pun membebaskan Swagger dari segala tuduhan. Beberapa waktu berlalu, suatu malam di sebuah villa milik Pak Senator, ia bersama Pak Johnson dan anak buahnya sedang tertawa ria merayakan kemenangan dan merasa mereka kebal hukum. Lalu tiba-tiba, seorang anak buahnya jatuh tertembak dari atap. Mereka pun panik. Kolonel Johnson yang hendak berdiri pun jatuh terkapar dan tewas seketika setelah peluru menembus dadanya. Swagger tanpa ampun menghabisi seisi rumah tersebut dan hanya menyisakan Pak Senator. Pak Senator yang sudah tak berdaya masih menyombongkan diri dengan mengatakan, "I am a United States Senator." Swagger pun dengan dingin menjawab, "Exactly, bam." Ia membenamkan peluru ke kepala Pak Senator. Setelah semuanya beres, Swagger membocorkan aliran gas dan membumi hanguskan rumah tersebut. Lantas ia pun pergi bersama Sarah. Tamat. Ending yang sangat membumi hanguskan. Demikianlah adik-adik aksi Bob Lee Swagger, seorang tentara yang sangat patriotik dan gigih memperjuangkan kebenaran. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah membuktikan bahwa fitnah itu memang benar lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu menimbulkan kerusakan dan kekacauan yang sangat dahsyat, dan bahkan sampai merugikan si pembuat fitnah sendiri. Coba hitung sejak awal film berapa ratus nyawa yang telah melayang. Sungguh mengerikan, bukan? Makanya buat adik-adik jangan sekali-kali melakukan yang namanya fitnah memfitnah, apalagi memfitnah kawanmu di depan pacarnya. Mending fitnah kawan kalian dengan fitnah yang baik, kegebetan. Misalnya fitnahnya dengan rajin sholat, rajin ngaji, baik hati, pintar nabung dan gak sombong, ya kan? Ya kan makin disayang jadinya. Cie yang senyum-senyum gak jelas. Baiklah adik-adik, kita telah berada di ujung acara. Terima kasih telah nonton sampai tuntas. Jangan lupa subrek dan like-nya. Dan ciao.